Halo para penonton, jumpa lagi di channel YouTube PT Indotara. Nah, hari ini kita akan mereview salah satu unit yang ada di PT Indotara Persada. Unit ini memiliki fungsi merubah energi listrik menjadi energi mekanik. Nah, unit-unit ini sangat banyak dibutuhkan untuk industri-industri manufaktur, industri-industri perbengkelan, dan banyak-banyak aplikasi juga yang membutuhkan salah satu unit yang akan kita review hari ini. Jadi jangan kemana-mana, saksikan terus video review ini sampai selesai. Oke, sebelum kita lanjut ke video review pada hari ini, saya meminta kepada para penonton, para pengusaha, dan calon pengusaha, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube PT Indotara Persada buat yang belum subscribe. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya selalu mendapatkan update-update produk terbaru di dunia pemesinan, baik dari segi komersial sampai ke industrial. Dan jadilah pengusaha yang selalu berinovasi bersama PT Indotara Persada. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu equipment yang dimana equipment ini memiliki fungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Ya, unit yang ada di depan kita hari ini adalah unit elektrik motor. Elektrik motor sendiri merupakan perangkat yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor-motoran elektrik motor ini bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetisme, yang dimana arus listrik yang mengalir melalui kumparan kawat yang ada di sini itu menciptakan medan magnet. Nah, medan magnet ini kemudian berinteraksi dengan medan magnet lainnya yang di dalam elektrik motor ini yang menghasilkan magnet permanen atau elektromagnet dalam motoran ini, sehingga menghasilkan gaya yang menggerakkan rotor. Rotor ini merupakan salah satu komponen yang berputar dalam elektrik motor. Nah, rotor itu yang di bagian depan ini ya. Jadi, dari energi listrik yang dihasilkan oleh elektrik motor ini itu menggerakkan si rotor ini. Nah, rotor inilah yang menjadi energi mekanik atau yang memutar equipment lain yang dipasangkan ke elektrik motor ini. Biasanya elektrik motor ini banyak sekali digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari alat rumah tangga sampai dengan alat-alat industrial. Nah, jenis-jenis elektrik motor ini banyak sekali macamnya. Oke, unit yang akan kita bahas hari ini adalah motor AC, alternating current. Nah, motor AC sendiri terbagi menjadi dua, motor sinkron dengan asinkron. Asinkron ini sering kita sebut dengan motor induksi, di mana motor-motoran ini paling umum digunakan di industri-industri. Nah, rotornya itu berputar dengan kecepatan sedikit lebih lambat dari frekuensi arus AC-nya, tapi motor ini sangat sederhana, kuat, dan sangat heavy duty sekali. Oke, di depan kita ini sekarang ada 10 unit elektrik motor dari Fujita. Unit ini mulai start dari power 0,75 PK sampai dengan 4 PK. Nah, kalau ada lihat dari range powernya atau dayanya 0,75, 1, 1,5, 2, 3, 4. Nah, itu nggak mungkin sampai 10 unit ya. Nah, kenapa bisa sampai 10 unit? Jadi, elektrik motor ini punya berbagai macam klasifikasi ketika para penonton ingin membeli elektrik motor. Biasanya klasifikasinya itu terbagi menjadi 3-4 klasifikasi. Jadi para pemirsa atau para penonton sebelum membeli elektrik motor, pastikan dulu para penonton tahu daya yang para penonton butuhkan. Oke? Ketika para penonton sudah tahu daya yang dibutuhkan, nah kita akan loncat ke klasifikasi kedua. Para penonton wajib tahu berapa speed atau berapa pulse yang para pemirsa atau para penonton butuhkan. Jadi pulse ini saya akan jelaskan dikit supaya para penonton tahu nanti bagaimana cara memilih elektrik motor yang sesuai. Jadi pulse atau kecepatan ini biasanya ditentukan oleh jumlah pulse dan frekuensi arus yang digunakan. Nah, pulse ini terbagi menjadi 4 pulse biasanya ya, 2, 4, 6, dan 8. Jadi, 2 pulse ini juga punya 2 tipe speed berdasarkan frekuensi dari si elektrik motor. Jadi, 2 pulse dengan frekuensi 50 Hz dengan 2 pulse dengan frekuensi 60 Hz itu memiliki kecepatan yang berbeda. Secara sederhananya, motor dengan jumlah pulse yang lebih banyak akan menghasilkan atau memiliki kecepatan yang lebih rendah. Contoh, elektrik motor 2 pul dengan elektrik motor 4 pul. Nah, 2 pul ini dapat berputar lebih cepat daripada motoran dengan 4 pul dengan catatan dengan frekuensi yang sama. Biasanya untuk frekuensi 50 Hz untuk 2 pul itu bisa menghasilkan sampai 2800 sampai 2900 rpm.
4 pul sendiri itu biasanya dari 1300 sampai dengan 1400 rpm. Berikut juga dengan 6 pul dan 8 pul. Nah, untuk kecepatan dari frekuensi 60 Hz sendiri, biasanya 2 pul itu bisa sampai 3600 rpm, sedangkan 4 pul itu bisa sampai dengan 1800 rpm. Nah, jadi para penonton sudah nangkap ya. Untuk klasifikasi kedua, para penonton wajib tahu untuk unit yang akan digunakan atau dipasangkan dengan elektrik motor ini membutuhkan speed berapa supaya unit itu dapat berputar. Contoh, para pemirsa ingin memasang elektrik motor pada unit konveyor. Nah, unit konveyor ini ingin bergerak secara otomatis menggunakan elektrik motor. Nah, para pemirsa harus tahu dulu untuk konveyor ini pergerakannya butuh speed berapa. Jadi misalkan butuhnya cuma di 6 pul di 960 rpm, tapi kalau para pemirsa beli yang 22.800, takutnya itu akan terlalu cepat dan torsinya tidak kuat. Nah, kita langsung lanjut ke klasifikasi ketiga, torsi motor. Oke, apa itu sebenarnya torsi motor? Jadi untuk klasifikasi ketiga ini merupakan klasifikasi yang cukup penting ya ketika kita mau memilih elektrik motor selain menentukan puls. Jadi torsi motor ini berkaitan erat dengan pulse atau speed. Nah, jadi semakin gede si speed atau pulsnya, maka torsinya akan semakin kecil. Jadi untuk kecepatan motoran, semakin besar pulse, semakin kecil speednya, tapi semakin besar torsinya. Semakin kecil pulsnya, semakin cepat speednya, semakin kecil torsinya. Oke, jadi perbandingannya adalah pulse dan speed itu semakin besar pulse, semakin kecil speed. Semakin kecil speednya, torsinya semakin besar. Nah, torsi motor sendiri ini apa? Torsi motor ini lebih ke bahasa sederhananya itu kekuatan putar yang dihasilkan oleh elektrik motor. Di sini ya, kita ngitungnya. Jadi, secara teknis, torsi itu adalah gaya yang menyebabkan benda berputar di sekitar sumbu atau di sekitar poros si rotor elektrik motor. Dalam konteksnya biasanya, torsi ini menentukan kemampuan motor untuk menggerakkan beban atau memberikan akselerasi pada unit yang dipasang elektrik motor tersebut. Torsi biasanya diberikan satuan Newton meter atau N huruf besar terus M huruf kecil dalam kategori sistem internasionalnya ya. Jadi satuan torsi ini Newton meter. Satuan ini, Newton meter ini menunjukkan besarnya gaya dalam Newton yang diterapkan pada jarak tertentu dalam sumbu rotasi. Oke, apa sih sebenarnya pengaruh torsi yang klasifikasi ketiga ini ketika kita memilih elektrik motor ini? Kalau kita hanya memilih berdasarkan power itu gampang ya, mulai dari 0,75 PK sampai dengan 15 PK. Tapi tentu setiap PK, setiap daya yang dihasilkan dengan kecepatan pembandingnya itu pasti akan menghasilkan torsi yang berbeda-beda. Contoh unit ini memiliki power 1,5 PK dengan kategori 4 pul. Jika dibandingkan dengan 2 pul tentu torsinya akan lebih besar sih torsi 4 pul. Tapi kalau berdasarkan speed itu jauh lebih menang 2 pul. Jadi para penonton bisa membandingkan, para penonton sebenarnya butuh dengan speed berapa dengan torsi berapa. Torsi ini biasanya balik lagi ke unit yang akan dipasangkan. Contoh konveyor tidak membutuhkan speed yang cepat, tapi membutuhkan torsi yang besar. Artinya para pemirsa cocok pakai yang 6 pul atau 4 pul atau bahkan sampai 8 pul. Tapi jika para pemirsa melakukan proses seperti misalkan contoh perputaran sampai para pemirsa membutuhkan aplikasi yang cepat nih perputarannya, tapi nggak butuh torsi yang gede karena barang yang akan diputar itu tidak terlalu berat. Jadi para pemirsa bisa pilih dengan elektrik motor dengan daya mungkin sekitar 1,5 sampai 3 PK dan pulsnya bisa pilih sampai cukup sampai dengan 20 aja. Karena kan para pemirsa butuh speed yang lebih cepat tapi torsinya tidak terlalu gede. Nah, sebenarnya apa sih pengaruh torsi pada performa motor? Ada dua ya, akselerasi dan kapasitas beban. Jadi semakin besar si torsi elektrik motor ini memberikan akselerasi pada beban, itu sangat penting dalam beberapa aplikasi. Contohnya kendaraan listrik, di mana torsi tinggi diperlukan untuk mempercepat kendaraan dari keadaan diam. Kedua, kapasitas beban. Torsi ini juga menentukan si kemampuan elektrik motor ini untuk menggerakkan beban berat. Contoh ya, motor dengan torsi yang tinggi itu dapat menggerakkan beban yang lebih besar dan memberikan tenaga yang diperlukan untuk aplikasi-aplikasi industri yang berat. Oke, sampai di sini pemahaman torsi sudah cukup mengerti ya. Jadi klasifikasi kedua dan ketiga untuk masalah performa dan torsi itu sangat penting. Nah, klasifikasi keempat yang para pemirsa harus perhatikan juga yaitu kelas
insulation class atau kelas insulasinya. Nah, insulation class ini apa? Nah, insulation class pada elektrik motor ini merujuk pada klasifikasi bahan isolasi yang digunakan pada lilitan motor ini. Jadi kan yang tadi kita jelasin, jadi motor ini punya lilitan kawat. Nah, itu tuh punya kelas insulasinya sendiri-sendiri. Nah, kelas insulasi ini yang menentukan batas suhu maksimum yang dapat ditoleransi oleh isolasi atau kumparan kawat ini tanpa mengalami kerusakan dalam jangka waktu tertentu. Klasifikasi ini sangat penting loh, karena suhu yang terlalu tinggi dapat merusak si isolasi dan mengurangi umur motor sehingga menyebabkan kerusakan pada elektrik motor. Oke, insulasi kelas itu terbagi menjadi 7 kelas. Kelas A, E, B, F, H, N, dan R. Kelas R itu merupakan kelas paling tinggi karena dia bisa menahan suhu maksimum sampai dengan 220 derajat Celcius. Sedangkan kelas A itu kelas yang paling ringan, artinya pekerjaannya bukan untuk industri-industri berat karena dia hanya bisa menampung atau mentoleransi suhu paling maksimum itu di 105 derajat Celcius. Nah, untuk elektrik motor Fujita, semua unitnya merupakan atau termasuk kategori kelas insulasi F, yang berarti dia bisa menahan atau mentoleransi suhu maksimum sampai dengan 155 derajat Celcius. Nah, jadi jika para penonton mencari motor-motoran yang untuk aplikasi industri yang lebih berat, yang dimana biasanya lingkungan atau lingkungan operasinya itu cukup panas, terus juga beban-beban yang diputar oleh rotornya cukup tinggi seperti pada kompresor, konveyor, atau mesin-mesin industri lainnya. Nah, para pemirsa wajib pilih kelas insulasi yang di kategori F atau H, karena mereka sudah mampu untuk menahan beban-beban kelas industri atau kelas aplikasi-aplikasi industri yang cukup berat. Nah, untuk Fujita Electric Motor sendiri itu sudah termasuk dalam kelas insulasi F yang mempunyai 4 kategori full mulai dari 2, 4, 6, dan 8. Dengan power mulai dari 0,75 PK itu paling kecil sampai dengan 55 PK. Nah, untuk unit yang ada di depan kita ini mulai dari 0,75 sampai dengan 4 PK yang akan kita review. Untuk unit ini mempunyai beberapa klasifikasi mulai dari 2 pulse. 2 pulse-nya itu ada di 2890 RPM. 4 pulse ada di 1390 sampai 1400 RPM. Terus 6 pulse ada di 960 RPM. Nah, torsinya mempunyai torsi masing-masing ya. Contoh untuk elektrik motor yang 1,5 PK yang 4 pulse itu punya torsi sekitaran 7,6 Nm. Tapi beda ketika para pemirsa atau memilih yang 6 pulse. Walaupun speednya berbeda, frekuensinya sama, tapi torsi yang dihasilkan pasti berbeda. Karena balik lagi seperti yang saya jelaskan di awal, semakin besar pulse-nya, semakin besar juga torsi yang dihasilkan. Tapi semakin kecil speed yang dihasilkan. Oke. Nah, untuk Fujita Electric Motor ini memiliki waranti 1 tahun di bagian bearing. Untuk bearingnya sendiri sudah menggunakan bearing NSK dari Jepang. Tentu para penonton sudah tahu untuk brand-brand NSK di mana kualitas bearing mereka sudah pasti terjamin. Nah, untuk protection class main body atau bodinya ini sudah IP55. Terus juga untuk berat masing-masing unit, contoh di sini ada beratnya sekitaran 20 kg. Nanti untuk tipenya ini sudah termasuk ini ya, tipe B3 ya, yang dimana sudah mempunyai kedua kaki di bagian sisi kiri dan sisi kanan. Nah, untuk torsi, masalah torsi tadi ini saya kasih 2 perbandingan, 2 buah unit elektrik motor dengan kapasitas power sama di 1,5 PK, tapi mempunyai 2 pulse yang berbeda. Di sini 4 pulse, di sini 2 pulse. Oke. Nah, mereka mempunyai sama frekuensi yang sama, yaitu sama-sama di 50 Hz, tapi speednya berbeda. Di sini 1300 sampai 1400 RPM, di sini sekitar 2890 sampai 2900 RPM. Tapi membedakan mereka adalah si torsi motorannya, kekuatan si motoran untuk menggerakkan benda. Jadi di sini dengan pit 4 pulse itu bisa menghasilkan torsi sekitar 7,6 Nm. Tapi untuk yang 2 pulse itu hanya mampu menghasilkan torsi 5 Nm. Jadi yang seperti yang saya balikkan kembali di penjelasan di awal, 4 klasifikasi daya, speed, torsi, dan insulation class merupakan 4 poin penting ketika para penonton memilih elektrik motor yang para penonton ingin gunakan di unit-unit
industri atau unit-unit mesin yang membutuhkan elektrik motor. Setelah saya menjelaskan dari bagaimana cara memilih elektrik motor, 4 klasifikasi penting itu seperti apa, dan contoh dari unit yang kita punya di depan kita hari ini, untuk para penonton yang pengen lihat unit Fujita elektrik motor ini, bisa langsung datang ke Geraha PT Indotara Persada yang berlokasi di Cikupa, Kabupaten Tangerang. Jika para pemirsa ingin cek spesifikasi harga, para pemirsa bisa langsung akses website kami di www.indotara.co.id. Para pemirsa bisa masuk ke menu Fujita elektrik motor, terus klik di tombol search tipe-tipenya. Misalkan tipe untuk ini misalkan FA strip 90S strip 4, yang artinya dia kapasitas 1,5 HP dengan 4 volt. Nah, para pemirsa bisa cek langsung di website kami. Atau para pemirsa bisa langsung akses mereka produk-produk ini di Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, sampai ke TikTok Shop PT Indotara Persada. Oke? Nah, buat para penonton yang punya banyak pertanyaan untuk tentang elektrik motor ini, bagaimana spesifikasi, cara pemilihannya lebih detail lagi, para pemirsa bisa langsung komen di video review ini di bagian kolom komentar, atau bisa langsung hubungi tim sales departemen PT Indotara Persada yang dimana nomor WA sama nomor teleponnya saya tinggalkan di description video ini. Nah, buat para pemirsa yang suka dengan review video ini, bisa langsung like dan share video ini ke teman-teman atau kerabat-kerabat para penonton yang memang sedang membutuhkan elektrik motor dan bingung bagaimana cara memilih elektrik motor. Oke, sekian review video kita pada hari ini. Kita jumpa di review video berikutnya. Bye-bye.